siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kehendak-Mu dapat bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, yang dulu selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan dalam hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan yang hadir di sini. 2-3 orang berkumpul Tuhan, Kau ada. Jamah kami yang kudus, Kau rasakan kekuatan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi makanan roh kami. Kuatkan dan teguhkan lagi iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ini adalah acara-Mu Tuhan. Kau hadir dalam setiap puji-pujian penyembahan kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh menguatkan hati kami lagi. Kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami mohon arahan tuntunan-Mu Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ini juga Bapa, sehingga mampu menyampaikan isi hati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Sungguh hari yang bersuka cita bisa melayani di tempat ini. Saya percaya
Ada pesan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, saudara ya. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita hidup di penghujung akhir zaman. Keadaan zaman bukan bertambah baik, bertambah sukar, bertambah sulit. Kita kalau siang-siang keluar juga panas sekali, menyengat ya. Sampai kita seluruh makhluk tuh mengeluh kalau menurut firman ya. Saya aja bilang, Tuhan panas banget, saya bilang gitu ya. Saya kadang parkir jauh-jauh karena penuh parkir, saya jalan panas-panas tengah hari. Panas sekali Tuhan ya, seperti mengeluh gitu ya. Saya bilang apalagi yang rumahnya nggak ada AC ya, apalagi yang naik motor gitu. Kita masih mobil ada AC ya saudara ya. Tapi itulah saudara ya. Tapi mengeluh boleh sekali-kali, jangan terus-terusan akhirnya bersungut-sungut, itu Tuhan tidak suka ya saudara. Saudara, hari ini kita belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita bacakan di dalam Roma 5 ayat 3, 4, 5 ya. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Kita baca sama-sama saudaraku. Ya udah deh. Ya, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Roma 5 ayat 3, 4, 5 ya. Saya bacakan saja ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Di dalam firman ini dikatakan kita bermegah. Bermegah itu apa, saudara? Dalam kesengsaraan. Wow, bermegah. Gimana kita bisa bermegah? Pada saat kita mengalami kesulitan, kesengsaraan, masalah, sakit penyakit, ujian, pencobaan hidup, gak gampang saudara bermegah. Bisakah kita bermegah, setidaknya berbangga hati, oh Tuhan ini dikasih ujian, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Bisa gak begitu saudara bermegah? Gak gampang loh saudara. Kecuali kalau memang Tuhan yang menaruh firman-Nya di hati kita, dikatakan tetap bersyukur dalam segala hal. Ya, gak gampang saudara. Saya mengalami masalah-masalah banyak, berat. Suami saya juga sekarang dalam masalah berat. Saya sudah lewati masa-masa yang berat sekali. Nah sekarang suami saya bersyukur, untuk mengucap bersyukur, untuk memuji Tuhan itu gak ada mulut yang memuji Tuhan. Kenapa? Pikiran udah stres, pikirannya masalah. Jadi fokus pada masalah. Ya, gak gampang untuk bermegah, apalagi bersyukur. Bermegah itu saudara berbangga, mempunyai hati yang besar atas masalah, atas kehidupan. Ya, dan dikatakan di sini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi harus yang dihasilkan dari kesengsaraan itu tekun, setia, iring Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saudara mungkin mengalami titik terendah dalam hidup saudara, masalah-masalah yang sukar banget. Mungkin Ibu Nur Gembala, Ibu Gembala di tempat ini mengalami titik terendah pada waktu suaminya tiba-tiba meninggal. Ya kan? Panik, bingung, sedih, kaget. Saya juga tetangga di sini kaget. Waduh, masa sih cepet banget gitu, tiba-tiba serangan jantung ya Bu ya. Tuh, gak lama meninggal. Itu titik terendah dalam kehidupan setiap orang, anak-anak Tuhan khususnya pasti ada. Ya, ada juga sakit penyakit, ada juga ekonomi tiba-tiba hancur ya. Ada juga tiba-tiba mengalami masalah-masalah tekanan hidup yang berat-berat. Mengalami titik terendah yang kita tuh kadang bingung, stres, masalah. Belum masalah
ekonomi, suami tiba-tiba meninggal, belum anaknya juga mengalami masalah, ya itu titik terendah. Kalau bisa tuh menangis terus, gimana? Bingung ya. Saya juga pernah mengalami berbulan-bulan saya nangis, nggak ngerti harus apa, nggak mau menangis, tapi ini tiba-tiba mencucurkan air mata karena jiwa kita terobek ya dengan masalah. Tapi itu Tuhan bilang hati yang hancur, hati yang sedih, hati yang luka itu Tuhan gak pandang hina. Yang penting kita datang sama Tuhan, Tuhan aku sedih nih, aku hancur hati Tuhan, aku di titik terendah gak tahu lagi mesti bagaimana ya. Bahkan di titik terendah pun kita cari Tuhan, datangi Tuhan. Jangan malah menjauh dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan inginkan kita diproses, dibentuk menjadi tekun setia ya. Saya sampai membayangkan Rasul Paulus itu dihajar, disiksa, kapal karam, minum racun maut tidak meninggal, terus juga dirajam ya. Sampai meninggalnya itu semua murid-murid Yesus itu meninggalnya syahid, dibunuh, ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik ya. Tapi nggak takut lagi karena mereka sudah penuh Roh Kudus. Kalau dulu waktu Yesus di Taman Getsemani, semua murid-murid kabur, bahkan menyangkal Yesus. Ya, Petrus aja menyangkal Yesus berapa kali, saudara? 3 kali. Aku nggak kenal dia. Oh, kamu kan salah satu muridnya. Oh, enggak, bukan saya. Oh, sampai 3 kali, saudara. Takut murid-muridnya. Itu titik terendah dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sehingga murid-muridnya kabur semua, menyangkal Yesus. Kalau perlu pergi jauh-jauh karena ini dia muridnya juga, ini muridnya juga. Takut ditangkap, takut dimasukkan penjara. Karena Tuhan Yesus mati disalib, saudara ya. Jadi saudara, pada saat ini kita boleh merenungkan bagaimana kita harus bertekun. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, bukan kuat lagi gagah kita. Dulu saya juga orangnya sombong, saudara. Saya bisa kerja, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, sombong. Ya, saya begitu dulu ya. Kesombongan itu semua manusia pasti ada, saudara. Sedikit banyak ada. Karena itu akar. Kejatuhan manusia itu, kejatuhan iblis itu kan akarnya kesombongan, ya kan? Nah, itu dia, manusia itu jatuh di Taman Eden karena iblis, ya, digoda iblis. Nah, itulah akarnya. Semua manusia pasti ada sombongnya. Gak orang kaya, gak orang miskin. Orang miskin juga bisa lebih sombong loh dari orang kaya loh. Karena gak ketemu, saudara. Apa saja bisa disombongin. Mungkinkah cantik, mungkinkah dia bisa ini, bisa itu. Apa saja bisa disombongkan loh, saudara. Ya kan? Itu yang Tuhan sedang proses, sedang Tuhan didik ya. Di titik terendah itu kita, apa yang Tuhan mau lakukan, kerjakan. Jadi kita harus koreksi diri. Minta ampun sama Tuhan, ampuni aku disombong sampai dihajar lagi sampai saya bilang, Tuhan, kalau ini ekonomi saya masih mampu, saya masih kuat. Saya sampai ngomong gitu loh. Suami saya bangkrut, saya masih sombong sama Tuhan di hati ya. Sombong itu gak terucap, kadang di hati loh, bisa. Bilang ini, Tuhan, saya masih bisa kerja, saya masih bisa cari uang. Saya sampai ngomong gitu sama Tuhan, dihajar lagi sama Tuhan. Tuhan, ini orang aku udah gak kuat. Saya bilang, ini udah paling pukulan telak gitu ya ibaratnya. Karena Tuhan tuh proses. Kita dibentuk, dididik, dihajar karena Tuhan kasih. Karena ayatnya katakan, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya kau berbalik dan bertobat. Itu yang ayatnya ada. Saya dapat rema itu. Ya saudara. Di titik terendah saya bilang, Tuhan, ini saya udah gak sanggup. Stres saya 2-3 bulan. Stres, bukit-bukit doa saya pergi ya. Jadi stresnya itu dulu ya, udah berapa puluh tahun lalu, 20 tahun lebih.
Jadi suami saya bangkrut, dia stresnya kedugem ketemu cewek, udah nggak kasih duit buat main cewek, jadi kita udah stres tingkat tinggi, ini udah nggak kuat saya bilang. Karena kita dari keluarga Kristen nggak mungkin bercerai atau gimana ya, nggak mungkin kita juga gimana nih, waduh ada yang nggak beres dalam keluarga, gimana nanti kata orang atau gimana gitu ya, gimana nih anak-anak gitu kan. Saya stres loh sampai gini loh, ini perempuan mamahnya telepon saya menjas ya, menghakimi anak-anak saya masih kecil-kecil, masih SD. Dibilang, pokoknya dikata-katain yang jahat-jahat gitu ya. Sampai segitunya. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, ini orang ya, saya bilang gini, ini orang mau sama suami saya, apa nih yang dia mau? Kami kan nggak, suamiku lagi nggak ada uang gimana, lagi susah kan ekonomi. Wah, gawat nih, saya bilang. Mungkin ini nanti kalau main perempuan kan bisa kejual-jual ya, ada rumah, ada toko gitu kan. Bisa aja bisa kejual untuk perempuan itu kan. Saudara, kita berpikir namanya wanita, ibu rumah tangga, udah kepikir jauh. Saya langsung bilang, harus saya selamatkan sertifikat-sertifikatnya gitu kan. Jadi kayak orang panik loh saudara. Karena main perempuan gitu kan maunya uang kan. Kalau nggak ada uang, udah abang ditendang, ya kan? Kalau banyak uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang lagi, ditendang, ya kan? Saya sambil berpikir, ini saya gawat nih, saya 3 anak, suami udah nggak kerja, main perempuan, udah gitu gimana nih? Pasti dia takutnya saya ketakutan sendiri. Waduh, pasti dia nanti jual aset-aset, ada rumah, ada toko. Aduh, ini sertifikat harus saya selamatkan, harus saya ambil, harus saya sembunyikan. Ya kan? Itu kepanikan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita sebagai istri, ya kan? Tapi Roh Kudus bilang, kamu tenang. Tenang, lemah lembut Roh Kudus di dalam hati saya, kamu tenang saja, gak usah panik, tenang, gak usah segitunya kali, katanya dalam hati ya. Oh iya ya Tuhan, aku masih ada Tuhan. Akhirnya saya gak ambil pikiran saya yang buruk gitu ya. Saya harus selamatkan aset-aset rumah, toko gitu kan, supaya nggak di pikiran kita takutnya dijual sama suami, lagi tergila-gila sama cewek gitu kan. Akhirnya Roh Kudus yang menenangkan kita. Saudara, dalam kepanikan apapun tetap berdoa, tetap dekat Tuhan. Karena dikatakan pengharapan itu ditimbulkan karena ketekunan kita. Ada ujian, ada cobaan dalam hidup kita. Tapi itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi ada Roh Kudus. Dalam hati saya, tenang Maria, kamu tenang, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Saya akhirnya nggak ambil sertifikat saya, biarkan saja di lemari gitu ya. Saya nggak panik lagi, kan apa? Karena ada Roh Kudus, karena ada Tuhan yang membuat damai sejahtera di hati, ya saudara. Kalau enggak, panik, bisa hancur ini keluarga, saya bilang gitu, bisa hancur, sudah perceraian, ya kan? Harta habis, karena udah ada contohnya. Contoh terdekat yaitu teman suami saya juga begitu. Udah main perempuan, main judi, minum, mabok, rumah dijual karena judi ya, habis. Istri juga cerai karena dia main perempuan, ketemu di dugem, sampai habis rumah, bercerai, tinggal sekarang di rumah petak. Teman suami saya sampai kurus, badannya kurus, kering. Sakit gagal ginjal karena dia mabok minum-minum gitu kan, jadi kena ginjal. Sampai akhir hidupnya, untung masih mau datang ke gereja, kembali ke Tuhan. 42 tahun dia meninggal. Masih muda kan? Muda loh saudara, masih kecil anaknya. Ya. Jadi sudah ada contoh. Ya, jadi kita harus jangan sampai udah habis-habisan babak belur, nggak mau cari Tuhan, nggak mau deket Tuhan. Itu bahaya saudara ya. Jadi akhir zaman ini banyak sekali nanti ujian kedepannya lebih hebat. Ujiannya lebih parah ya, ekonomi ke, keuangan ke, kelaparan ke, perang, bencana apa di depan kita ini. Tapi kalau kita nggak kuat berakar dalam Tuhan, nggak ngandelin Tuhan, tidak membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan, nggak akan kuat.
Nggak akan bisa, nggak akan mampu, saudara. Saudara jangan bilang hamba Tuhan. Banyak istri-istri hamba Tuhan berselingkuh. Banyak istri-istri hamba Tuhan juga main laki-laki lain. Karena apa? Suaminya tidak bisa mencukupi. Ada yang saya dengar juga, yang saya juga pelayanan. Istrinya pergi ninggalin suaminya. Kenapa? Ekonomi. Pulang ke Jawa, pulang. Gak datang-datang, udah lama gak datang-datang. Kenapa? Ekonomi. Bahaya loh saudara. Ya. Jadi ayo, kehidupan itu gak selalu kita di bawah, di titik terendah, kesukaran, kesulitan, susah, gak ada uang, gak ada beras apa. Ada saatnya Tuhan angkat. Ada saatnya Tuhan balikan keadaan. Ada waktunya Tuhan. Ya, asal kuat iman kita, kokoh kita, sampai kita bilang sekali Yesus tetap Yesus. Saya hampir murtad, saya hampir ninggalin Tuhan. Itu titik terendah saya hampir murtad. Saya bilang, Tuhan, saya mau murtad, saya mau tinggalin Tuhan. Saya sudah gak ke gereja setahun. Saya mau pokoknya tidak Yesus-Yesusan lagi, tidak mau ke gereja lagi. Pokoknya saya mau ikut arus dunia. Dunia lebih enak kayaknya gitu kan. Hampir murtad saya saudara. Tapi kembali lagi firman yang berbicara. Maka saudara rajin, tekun baca firman, itu makanan roh. Akhirnya saya diingatkan sama Roh Kudus, itu firman. Kita baca ya, yang firman apa yang Tuhan kasih tahu ke saya ya. Waktu itu saya hampir murtad saudara, betul. Karena bertubi-tubi, udah kesehatan, udah ekonomi, udah suami, udah gak kuat gitu ya semuanya. Saya dikasih firman dalam Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya kan? Di sini saya dibilang sama Roh Kudus, diingatkan lagi ayat yang pernah saya baca. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya mau mengundurkan diri Tuhan. Saya gak mau pelayanan lagi. Saya gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Saya gak mau ikut Yesus. Saya sudah putus asa, hilang harapan. Itu titik-titik terendah saya, saudara. Tapi diingatkan lagi firman, tinggal sedikit waktu lagi. Aku yang berjanji akan menggenapi. Tuhan bilang, kalau engkau mengundurkan diri, aku gak berkenan. Saya sampai nangis loh, dapat ayat ini waktu di titik terendah saya. Tuhan, engkau tahu aku mau mengundurkan diri, aku mau murtad. Tapi Tuhan ingatkan lagi, aku gak berkenan kalau engkau mengundurkan diri. Kalau engkau pergi dari aku gak berkenan. Tuhan bilang. Maka tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya saudara, banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup ini. Saya tahu keberadaan juga Bapak Gembala juga Pak ini ya. So istrinya pernah ya, Pak Stefanus pernah kenal istrinya. Ya, meninggalkan, gak kuat dalam pelayanan. Ya, meninggalkan suami, meninggalkan anak, meninggalkan pelayanan. Padahal firmannya dia bisa bawa firman bagus sekali. Karunia kena Roh Kudus juga banyak. Saya juga ada teman satu. Dahsyat kalau dia ini jama orang gubrak. Dia bisa punya karunia nubuatan, pengurapan, penglihatan. Tapi karena ekonomi, uang, hepeng, hulus, cien, berhutang ratusan juta, menipu lah gitu. Kita nggak nyangka loh saudara, kenapa cantik, urapannya bagus,
Dia bisa bikin persekutuan. Kita pernah bekerja sama. Saya nggak nyangka gitu loh. Ya, jadi dia kontrak rumah. Dibilangnya ke orang-orang ini rumah saya. Jadi dia kenal ada satu orang kaya. Tolong dong pinjemin uang 100 juta. Ini rumah saya mau dijual, tapi suratnya lagi bukan di bank, jadi dipinjam ke temannya. Dia mau ambil supaya nanti ada yang beli, itu baru saya kembalikan gitu ya, pura-puranya, padahal itu bukan rumah dia, rumah kontrak. Jadi teman satu kasihlah 100 juta, dibilang 2 minggu saya kembalikan. Ini rumah saya sudah ada yang beli, cuman suratnya lagi di teman yang lain kan, saya harus nebus ya kan, karena mungkin dia pinjam uang pakai surat itu, dia harus nebus sambil nanti sudah ada yang beli terjual, saya kembalikan kamu 100 juta. Ternyata hilang, raib, udah uangnya diterima 100 juta dia hilang. Lah itu dicari, bukan rumah dia, rumah kontrak saudara, dicari-cari lah sekarang. Makanya bahaya saudara, pelayan Tuhan itu ibaratnya didikannya lebih keras, hajarannya lebih keras, ya, untuk Tuhan luruskan supaya Tuhan nanti pakai. Saya juga dididik Tuhan keras, dihajar Tuhan keras, supaya apa? Supaya jalan saya lurus, tulus, benar, supaya saya nanti dipakai Tuhan. Jangan bilang, Bu Maria enak sekarang naik mobil, Bu Maria enak, mau beli apa, beli makanan apa, mau pelayanan apa, kemana, ayo jalan, ayo oke. Wah saudara nggak tahu dulu saya, kadang beras nggak ada, minyak nggak ada, makanan nggak ada, seret kering. Dari kecil saya tuh proses ekonominya berpuluh-puluh tahun. Untung nggak murtad. Papa saya punya prinsip, sekalipun miskin di dunia, mati masuk surga. Itu prinsip papa saya. Tapi saya bilang waktu meninggalnya papa saya, itu pendeta khotbah. Khotbahnya bilang gini, saudara mau jadi Lazarus yang miskin, mati masuk surga. Saudara miskin di dunia, mati masuk surga. Apakah saudara mau jadi orang kaya di dunia tapi mati masuk neraka? Tapi ada satu lagi, siapa yang mau seperti Abraham, kaya di dunia, mati masuk surga? Saya langsung tangkap, oh ini Tuhan, saya mau jadi Abraham, saya mau diberkati, saya mau sungguh-sungguh jadi berkat buat banyak orang. Saya pernah tahu apa itu kekurangan, saya tahu apa katanya kemiskinan, saya itu tahu apa adanya, apa dibilang manusia nggak ada uang. Aku tahu apa itu kemiskinan, aku tahu apa itu kelaparan. Dan sekarang Tuhan kenyangkan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu yang dikatakan orang dunia, makan enak, mau beli apa aja bisa, mau pergi kemana aja bisa. Aku tahu Tuhan, ya, karena kita pernah mengalami. Jadi saudara yang sekarang ini terpuruk, yang gak punya apa-apa, yang gak bisa apa-apa, yang terus hidup dalam kekurangan, kemiskinan, dan juga rohaninya pas-pasan, ayo kejar, dobrak, kejar Tuhan, kejar di roh, sampai sudah dapat hikmat Tuhan. Di jasmani juga jangan pernah putus asa. Kerja ini gagal, bikin usaha lain. Kerja ini gagal, bikin usaha lain. Kerja ini gagal, cari kerja yang lain. Never give up. Ya, kita ini hidup di dunia ini perjuangan. Ya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, apalagi hilang harapan. Ya saudara, nih koko saya jadi bukti. Istrinya itu udah putus harapan karena melihat keadaan. Tinggalkan suami 5 tahun, balik lagi sekarang dalam keadaan nol juga. Apa yang dibanggakan, apa yang dicari? Gak ada. Ya saudara, makanya sebab itu dalam keadaan titik terendah cari Tuhan, dalam kekurangan cari Tuhan sumbernya, memberi kekuatan, kesehatan, breakthrough, ada kelimpahan, ada pembalikan keadaan, ada terobosan, baik rohani, jasmani, ekonomi, gereja pun.
Ya, misal Bu Nur, aku harus upgrade diri, belajar sekolah kita, belajar kota, belajar di WL, besuk, mendoakan biar gereja ini kembali hidup, gereja ini kembali banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Saya antusias ya Bu Nur, bikin lagi, ayo. Udah berapa lama ini tutup ya, nggak ada gerejanya sejak suaminya meninggal, bertahun-tahun ini mungkin sempat tutup ya kan. Kembali bangkit, kembali kuat. Tuhan mau datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya saudara, kuatkan lagi. Jangan pernah mengenal putus asa. Karena kita dididik sama Tuhan untuk apa? Ketekunan. Dan Tuhan cari di mana imanmu. Tuhan cari gak di mana hartamu, di mana uangmu. Kamu udah mobil berapa, rumah berapa? Gak dicari sama Tuhan. Yang dicari Tuhan, di mana imanmu? Masih adakah imanmu, percayamu kepadaku, kata Tuhan. Ada banyak orang udah, oh Tuhan, saya murtad, saya gak mau ikut Yesus. Terlalu banyak salib. Pikul salib sangkal diri. Tapi Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang supaya engkau rendah hati. Makanya hajaran salib saudara dipikul yang Tuhan berikan pada kita supaya kita rendah hati, gak sombong. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membuat kita murtad. Kesulitankah, penderitaankah, masalahkah, sakit penyakitkah, atau apapun juga yang dikatakan masalah oleh manusia, itu Tuhan izinkan juga. Gak hanya orang fasik, di luar sana orang benar ya jatuh tapi tidak tergeletak, Tuhan angkat lagi, Tuhan kuatkan lagi. Ayo nak, kuatkan lagi. Jatuh bangun anak kecil, cucu saya belajar jalan, jatuh, aduh jangan jalan lagi deh, kamu jatuh sampai benjol, kena kepala, kena lantai, gak mungkin kan. Jalan lagi sampai dia jalan kuat, sampai dia berlari. Cucu saya sekarang sudah lari paling cepat, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah putus asa. Sekali aku udah tua, usaha apa sih yang bisa kulakukan? Udah umur udah tua, bangkotan, mata lamur, jalan udah ini, mikir lemot. Kalau Tuhan mau bekerja, kita percaya Tuhan buka, saudara. Seperti KFC, dia di usia tua malah dia dapat resep KFC Kentucky yang terenak makan mendunia. Dia kaya di usia tua, saudara. Ya, jangan mengenal usia, jangan mengenal putus asa, jangan batasi Tuhan, jangan batasi diri kita sendiri. Saya kemarin belum lama dapat firman. Itu waktu saya tidur, saya dapat firman masuk di kepala saya, di hati saya. Kembangkanlah tenda kediamanmu, pancangkan lebar-lebar patokmu. Ya, ayo kembangkan dirimu, upgrade dirimu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cari Tuhan setiap pagi, berdoa, menyembah, baca firman. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan juga sungguh-sungguh dengan kita. Walaupun up and down, mungkin kayak tadi si Rudi bilang, aduh aku masih up and down nih sama Tuhan. Jangan up and down Kristen yoyo terus, jangan. Naik, ya, karena kebenaran orang benar itu naik. Seperti rembang tengah hari naik, Tuhan bawa. Habis gelap terbitlah terang. Dikatakan perjalanan hidup orang benar itu dibawa naik ke atas, bukan turun ke dunia orang mati, ke neraka. Tapi Tuhan bawa naik kehidupanmu, kerohanianmu. Apapun yang engkau mau, yang membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan, bagi orang banyak, Tuhan akan lihat hatimu yang kaya. Maka Tuhan akan berikan kekayaan itu. Kaya rohani, kaya jasmani, ekonomi, uang, semuanya Tuhan tambahkan. Karena engkau punya kapasitas yang besar, hati yang besar. Gak cepat tersinggung, gak cepat lemah, gak cepat kepahitan, gak cepat putus asa. Itu hati yang kecil, yang miskin. Maka perbesar diri kita. Ayo mulai hari ini saudara perbesar kapasitas. Seperti Pak Bura tadi, oh aku mau bikin yayasan, oke, kata Tuhan. Oh aku mau bikinin, oke, dananya mana Tuhan? Oh cari Tuhan, pasti Tuhan akan kirimkan berkat-berkat dari utara, barat, timur, selatan. Amin. Amin.
Ya, jangan batasi diri, aduh duit mana, ini mau bikin yayasan, ini belum panti jompo, mungkin anak-anak yang terlantar, itu juga perlu apa? Perlu uang. Perlu uang nggak? Perlu, yayasan itu perlu uang. Tapi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Saudara tahu kami baru retret 30 orang, saya bawa gereja dan juga ada pas ya daerah Tangerang Kelor. Dana kurang, ayo tiap orang bayar 100.000 ya. Karena tiap orang makan 200.000, ya udah 100.000 belum ongkos transport berapa juta kita keluar. Ya 100.000 keluar. Aduh Bu Maria, di sini daerahnya menengah ke bawah. Oh ya udah kita doa. Berkat Tuhan ada aja. Memberkati saya. Udah dilunasi, nggak usah bayar, yang penting datang ikut acara supaya dilawat Tuhan. Ya, 30 orang. Mungkin di tempat itu, ayo kita retret setahun sekali, oke. Dicas lagi di hadirat Tuhan. Berkat Tuhan mengalir loh. Padahal saya bilang Tuhan gimana ya? Berkat Tuhan ada aja. Karena kita tahu pada saat kita mau memberkati gereja Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati jiwa-jiwa supaya mereka kuat lagi, andalkan Tuhan lagi. Yang sudah jauh, sudah dibaptis air, kembali lagi jauh dari Tuhan, ditarik lagi saudara, didoakan lagi kemarin. Haleluya. Karena masih bimbang, belum kuat imannya, masih ke penyembahan berhala atau ke Tuhan Yesus. Sudah dibaptis Bu, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara tahu tempat yang kita bikin itu yayasan panti laras orang gila di Bekasi. Di sana puluhan orang gila ditampung. Dan Tuhan memberikan berkat yang ajaib ini yang saya dengar dari kesaksian. Waktu COVID itu, kalau nggak sebelum COVID atau lagi COVID itu, ada yang nabur 3 miliar ke yayasan itu. 3 miliar, besar nggak saudara? Besar. Saya juga besar karena saya nggak ada duit segitu. Duit kontan nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Nanti on the way. Ya, itu tuh nggak saudara? Ada satu perusahaan besar yang memang suka menabur. Jadi berbagai yayasan datang mengajukan proposal, mungkin puluhan ya yayasan, yang dapat dia loh 3 miliar kucur. Akhirnya beli tanah supaya setelah mereka yang waras-waras jadi berkebun, jadi farm, itu berhektar-hektar, bagus pemandangannya. Nanti saya ajak ya yang dari sini, ayo kita retret setahun sekali lah, ayo gabung ya. Ada kolam berenang, langsung pemandangan indah. Ya, itu mujizat, itu kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Sehingga mereka yang di yayasan itu, yang panti laras yang gila-gila itu sudah sembuh. Jadi ke farm itu, perkebunan itu ada naga, buah naga, jadi buah-buahan, perkebunan, ada sayur, ada apa di situ. Ya, membersihkan perkebunannya, menyiram perkebunannya. Ya, itu pertolongan atau mujizat Tuhan, ya. Jadi kita jangan batasi Tuhan. Dengan apa? Dengan mulut kita. Di satu sisi Tuhan, tolong Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan, kirimkan donasi apa berkat-berkat Tuhan, keuangan. Di satu sisi saudara, dengan mulut saudara, mana mungkin ya? Kita ini siapa? Kita nih nggak banyak kenal orang kaya. Mana mungkin, gitu kan? Mana mungkin? Ya, jadilah sesuai imanmu. Mana mungkin? Makanya hati-hati saudara, satu sisi saudara berdoa, minta pemulihan lah, kesembuhan lah, minta untuk berkat lah, ya, ekonomi kah, keuangan kah. Di satu sisi dengan mulut yang sama, saudara mematikan doanya sendiri. Dengan apa? Perkataan negatif. Dengan apa? Perkataan yang pesimis. Seperti 12 pengintai. Mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, diberikan tanah yang subur makmur. 10 pengintai lihat, bener subur makmur. Tetapi, nah ada tetapinya. Di sana raksasa-raksasa. Di sana orang-orang besar, orang-orang jahat, orang-orang enak. Kita bisa dimakan habis. Kita ini kayak belalang kecil. Mereka raksasa gitu kan. 10 orang, suara terbanyak mengatakan yang negatif. Ya, cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua.
bilang, iya betul. Di sana tanahnya subur. Di sana Tuhan sudah janjikan tanah ini. Kami akan perang. Kami akan kalahkan mereka, orang-orang raksasa-raksasa itu dengan kekuatan Tuhan. Ada iman, ada percaya, ada kekuatan roh. Saudara bisa perang, terobos, balikan keadaanmu. Ayo dari hatimu, ya, komitmen, disiplin, ketekunan, cari Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Sekalipun di titik terendah Tuhan akan angkat. Di saat titik terendahlah Tuhan mulai angkat. Kalau saudara belum titik terendah, saudara akan dibawa turun. Dibawa turun lagi untuk kesombonganmu dihancurkan. Tetapi pada saat bilang, Tuhan, ini aku ampuni semua dosa-dosaku. Ya, sebab kita gak luput dari dosa. Makanya terjadi tabur tuai juga atau hal yang gak baik. Minta ampun, koreksi diri, berubah lebih baik lagi. Sehingga ketekunan kita untuk mencari Tuhan, ketekunan kita untuk hidup benar, hidup kudus, membuahkan hasil, yaitu pemulihan, pembalikan keadaan. Tuhan bilang tinggal sedikit waktu lagi, kau jangan mengundurkan diri. Tinggal sedikit lagi, kau jangan murtad. Tinggal sedikit lagi, aku mau datang. Tuhan hanya mencari, adakah iman percayamu kepadaku masih ada enggak? Masih ada enggak? Tuhan itu cari, enggak cari uangmu, hartamu, anakmu, mobilmu, apa yang kamu miliki, bukan. Tuhan hanya mencari hati yang masih punya iman. Tuhan, aku tetap percaya. Sekalipun maut, sekalipun di ujung tanduk, sekalipun aku menderita sengsara apapun, aku tetap iring Yesus dan aku percaya ada pemulihan, ada pembalikan keadaan, ada terobosan. Karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang powerful, Tuhan yang kaya, Tuhan berkelimpahan, sorga tidak pernah miskin. Ya saudara, tarik kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ini pujiannya sangat memberkati ya, tak terbatas. Atas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasamu, tak terduga caramu, terduga cara. Kau yang ku andalkan, ku andalkan di setiap langkah, setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas
terduga jalanmu, terduga jalanmu. Kau yang ku percaya, segalaku hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sembah Dia, ya dalam ayat terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau bersyukur kami ada hari ini karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena Engkau mengangkat hidup kami. Engkau yang melakukan mujizat sampai hari ini kami ada karena-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami tidak kehilangan iman percaya kami kepadamu karena Tuhan yang memegang tangan kami, hati kami, supaya kami dikuatkan lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Karena janji-Mu, Engkau pegang tangan kanan kami, Kau bawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menang atas dosa dan maut. Kami pun menang dalam segala hal dalam hidup kami Tuhan. Bapa, berkati kami semua Tuhan. Dengan berkat-berkat surgawi turun atas kami semua, berkat rohani, jasmani, ekonomi, semuanya kelimpahan bangsa-bangsa mengalir pada kami Bapa di surga. Ada keajaiban, ada mujizat, ada pemulihan dan pembalikan keadaan, ada terobosan-terobosan baru, sehingga kami hidup tidak di garis bawah. Engkau bawa naik Tuhan. Saatnya peninggian datang daripadamu. Sekalipun dalam lembur kemiskinan, Engkau sanggup angkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah gereja di tempat ini menjadi gereja yang militan, menjadi gereja yang on fire, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, biarlah menjadi wadah jala di tempat ini Bapa. Berkati semua yang melayani, berkati semua jemaat, berkati Ibu Gembala Bu Nur juga Tuhan. Kami percaya ke depannya ada banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Hamba mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan yang Karena Roh-Mu menyala